Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang reduksi ukuran batu bara. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Karisma Kristi Belwawin dengan NIM 07319.029, ada Habibah Arin Cantika dengan NIM 07319.025, dan ada Irina Letlora dengan NIM 07319.029. Reduksi ukuran atau kominusi merupakan salah satu tahapan yang dilakukan pada pengolahan biji, mineral, atau bahan galian yang masih berukuran cukup besar untuk direduksi ukurannya sesuai dengan permintaan pasar. Dengan tujuan untuk membebaskan ikatan mineral berharga dari gold gauge-nya, menyiapkan ukuran umpan sesuai dengan alat pemisahan, mengekspos permukaan mineral berharga, dan memenuhi kebutuhan konsumen. Kominusi ini biasanya dilakukan dalam dua langkah. Yang pertama yaitu merupakan penghancuran atau crushing, di mana proses reduksi ukurannya langsung dari tambang atau run of mine dan berukuran besar-besar. Biasanya dilakukan dengan proses kering dan dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu primary crushing atau peremukan tahap pertama. Umpan yang digunakan biasanya berasal dari hasil penambangan dengan ukuran berkisar 1500 mm dengan ukuran setting antara 30 sampai 100 mm. Ukuran terbesar dari produk peremukan tahap pertama biasanya kurang dari 200 mm. Lalu yang kedua ada secondary primary crushing. Permukaan tahap kedua merupakan umpan yang digunakan berkisar 150 mm dengan ukuran antara 12,5 mm sampai 25,4 mm. Dengan produk terbesar yang dihasilkan dari tahap ini adalah 75 mm. Lalu yang ketiga ada fine crushing, tahap lanjutan dari secondary crushing, yaitu umpan yang biasa digunakan kurang dari 25,4 mm. Untuk memperkecil material hasil penambangan yang umumnya masih berukuran bongkar, biasanya digunakan alat peremuk. Lalu berikutnya adalah alat crusher. Yang pertama ada jaw crusher, merupakan alat penghancur dengan sistem operasional paling sederhana. Prinsip kerjanya secara awam mirip seperti rahang, material akan masuk dan mengalami proses penghancuran seperti dikunyah untuk diubah menjadi lebih kecil. Di dalam mesin tersebut terdapat dua lempengan yang berfungsi melakukan penggilasan atau pengunyahan tadi. Lalu yang kedua ada gyratory crusher, dengan mekanismenya yaitu full time crushing, yang berarti akan melakukan peremukan material selama proses itu berlangsung dengan metode menghancurkan secara berputar. Konsep kerjanya yakni dua bagian peremuk berada di bagian atas dan bawah dengan bentuk wadah yang mengerucut ke bawah. Nantinya kedua peremuk itu akan berputar semakin mendekat sehingga material akan tergerus secara berkala hingga kemudian menjadi ukuran lebih kecil melalui mulut di bagian bawah. Lalu yang ketiga ada cone crusher. Biasanya alat ini dipergunakan pada secondary crushing dan merupakan modifikasi dari gyratory crusher. Kelebihannya adalah ketika material masih terlalu besar dan keras, akan dikeluarkan melalui saluran khusus untuk kemudian diremukkan kembali hingga menjadi benar-benar halus. Yang keempat ada Dutch crusher. Crusher tipe ini memiliki lempengan jaw yang menjadi pivot atau titik engsel pada bagian bawahnya, sementara bagian atasnya akan bergerak secara maju mundur karena titik pivotnya berada di bagian atas mesin, maka akan memberikan celah untuk memungkinkan material keluar dengan ukuran yang konstan. Untuk pengoperasiannya dibutuhkan biji material lebih kecil dari mulut lempengnya jaw, karena jika terlalu besar akan membuat jaw mengalami macet atau stuck. Lalu, pada gambar ini dapat digolongkan alat yang digunakan sesuai dengan tahapannya, yaitu pada saat primary crushing, alat yang biasanya digunakan adalah jaw crusher dan gyratory crusher. Lalu, pada secondary crushing, alat yang biasanya digunakan adalah cone crusher dan roll crusher. Dan pada tahap akhir atau fine crushing, alat yang biasanya digunakan adalah ball mill. Langkah kedua dalam mereduksi ukuran yaitu penggerusan, di mana pada tahap ini dilakukan pengurangan ukuran dalam batas ukuran halus yang diinginkan atau sizing, dengan bertujuan mengadakan liberalisasi atau pembebasan mineral berharga, mendapatkan ukuran yang memenuhi persyaratan industri dan mendapatkan ukuran yang memenuhi persyaratan proses selanjutnya. Lalu alat-alat yang digunakan pada proses penggerusan, yang pertama ada ball mill, biasanya digunakan untuk penggilingan halus satu tahap, penggilingan ulang, dan sebagai tahap kedua dalam sirkuit penggilingan 2 tahap. Sesuai dengan kebutuhan pelanggan, ball mill dapat berupa desain basah atau kering. Ball mill telah dirancang dalam ukuran standar produk akhir dengan diameter antara 0,074 mm dan 0,4 mm. Yang kedua ada hammer mill. Hammer mill merupakan alat pengacilan ukuran batu bara karena adanya tumbukan yang terus-menerus antara bahan yang dimasukkan dengan hammer yang berputar dengan kecepatan tinggi dengan standar ukuran produk akhir sebesar 0,3 mm. Lalu yang ketiga ada impact mill, merupakan alat yang digunakan untuk menghancurkan material yang tidak terlalu besar dan menghasilkan produk dengan ukuran yang kecil dengan variasi ukurannya lebih relatif homogen. Lalu yang keempat ada rod mill. Rod mill mampu mereduksi feed dengan ukuran 50 mm menjadi produk dengan ukuran 300 mm.
Rasio reduksi biasanya antara 15:1 sampai dengan 20:1. Ciri khusus dari roadkill adalah panjang cylindrical shell-nya antara 1,5 dan 2,5 kali diameternya. Lalu yang terakhir ada high medium speed grinder, biasanya digunakan untuk menggiling material yang kekerasannya di bawah 9,3 dan kelembapannya di 6% dan tidak mudah terbakar. Ukuran untuk produk akhir yang didapat pada alat ini Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi reduksi ukuran batubara. Faktor yang mempengaruhi reduksi ukuran yang pertama ada karakteristik dan kondisi partikel bahan. Nah, karakteristik dan kondisi partikel bahan ini dibedakan menjadi dua, yaitu pada bahan padat meliputi ukuran, bentuk, dan densitas, sedangkan pada benda cair meliputi viskositas. Nah, dengan mengetahui karakteristik bahan, dengan begitu kita dapat menggunakan metode pengecilan ukuran yang sesuai seperti penekanan, pemukulan, penggosokan, pemotongan, dan pemisahan. Selanjutnya ada faktor pemilihan alat. Kesesuaian alat yang digunakan pada bahan juga mempengaruhi hasil pengecilan ukuran yang dihasilkan. Misalnya dalam pemilihan alat antara jaw atau gyratory crushers, kapasitas menjadi pertimbangan. Nah, di mana jika kapasitas yang diperlukan kecil, maka akan digunakan jaw crushers. Dapat dilihat, ini adalah cara penggunaan jaw crushers jika partikel yang digunakan itu kecil. Selanjutnya ada cara penggunaan gyratory. Rest in the eccentric bushing at the base of the crusher, and as the eccentric rotates, the base of the main shaft moves in a circular path around the crusher center line. Viewed from the side, the motion of the main shaft is like that of a pendulum. As the gap closes, the ore is nipped and broken. When the gap between the mantle and the concaves increases, the broken ore is released and falls lower in the crusher cavity where the gap is narrow. Ore that is fine enough falls through the crusher, where it is usually picked up by a feeder or conveyor belt. Ore fed at the top of the crusher fills the vacant space. Nah, selanjutnya adalah pertimbangan alat reduksi, di mana alat reduksi ukuran dibatasi oleh satu ukuran umpan, dua properties, batuan yang direduksi, yang ketiga adalah laju pengumpanan, dan yang keempat ada kadar air. Yang kedua, mungkin diperlukan menggunakan sejumlah peralatan reduksi ukuran secara seri atau paralel, dan juga proses kominusi dipengaruhi oleh faktor kompresi atau penekanan, penumbukan atau impact, penggerusan atau grinding, dan kebutuhan akhir atau ukuran halus maksimal. Nah, reduksi ukuran juga harus dilakukan secara efisien untuk mengharuskan ukuran material yang direduksi dapat maksimal dalam zona perembukan atau penghancuran. C. Gaya dan waktu gaya. Gaya dan waktu gaya sangat berpengaruh terhadap tingkat pengecilan ukuran atau reduksi ukuran, di mana energi yang diperlukan dan jumlah energi panas yang dihasilkan dalam bahan, baik itu gaya gesek, gaya tekan, ataupun gaya tumbuk, semakin besar gaya yang dihasilkan, maka semakin besar pula energi yang diperlukan dan energi panas yang dihasilkan. Di mana energi yang diperlukan untuk mengecilkan ukuran atau reduksi ukuran ini tergantung pada bahan, pada perubahan luas permukaan bahan. Nah, selain itu energi input atau yang diperlukan
dipengaruhi oleh kadar air dan sensitivitas bahan terhadap energi panas. Nah, kita juga bisa melihat salah satu contoh yaitu dengan menggunakan cone crushers, di mana batu akan diletakkan pada feeder atau pada bagian atas feeder, dan di dalam poros yang berbentuk kerucut, maka batu akan dihancurkan secara terus-menerus dan akan terus-menerus bergerak. Selanjutnya, mekanisme reduksi ukuran. Reduksi ukuran terjadi sebagai akibat kombinasi 4 fenomena. Dan masing-masing fenomena memiliki variasi mekanisme reduksi ukuran dari berbagai tipe peralatan karshing. Pada prinsipnya, mekanika batuan dapat diterapkan untuk menggambarkan perilaku batuan ketika dimasukkan ke dalam alat reduksi ukuran, seperti memahami mekanisme reduksi ukuran pada perilaku batubara dan batuan asosiasinya. Umumnya, batubara relatif lebih lemah dibandingkan batuan lainnya. Namun, kebutuhan energi untuk reduksi ukuran dapat meningkatkan lebih tajam akibat karakteristik perilaku dalam bentuk batuan sedimen. Oleh sebab itu, desain sirkuit pengurusan batubara memerlukan data desain khusus. Reduksi ukuran dari material getas atau rapuh hingga menjadi bubuk halus dikenal sebagai proses kombinasi, seperti sistem pembakaran batubara halus atau pulverized dan teknologi slurry batubara. Salah satu cara yang paling umum dalam pengujian kekuatan kompresi batuan adalah menghasilkan contoh simetri yang dikenal uji kompresi uniaksial. Selanjutnya, dari rekahan yang diawali dengan rekahan internal pada material getas menunjukkan kekuatan kompresi 10 kali kekuatan tarik untuk material yang sama. Dan pada kondisi rekahan akibat kompresi, bidang reka akan membentuk sudut sekitar 300 terhadap arah tekanan. Dan jika deformasi plastik sebanding dengan energi regangan, maka kombinasi akibat gaya tarik akan memerlukan 1:100 dari energi yang dibutuhkan untuk mencapai reduksi ukuran akibat kompresi. Dari hasil sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kombinasi terutama disebabkan akibat gaya kompresi lebih ekonomis daripada akibat gaya tarik. Dan proses kombinasi yang dihasilkan dari gaya kompresi menyebarluaskan atau mempropagasi rekahan-rekahan internal yang pada akhirnya menghasilkan rekahan berikutnya. Rekahan-rekahan tersebut tidak seharusnya memisah, tetapi menghasilkan rekahan berikutnya, sementara bagian rekahan tetap dalam kontak tertutup. Kemudian, uji kekuatan kompresi batuan dapat dilihat pada gambar ini. Pada gambar A merupakan uji kompresi uniaksial, dan pada gambar B merupakan bidang runtuh atau rekahan, yang dimana rasio diameter per tinggi biasanya sama dengan 1/2. Ketika tekanan diterapkan, maka gaya kompresi dikonversi menjadi gaya tarik yang menyebabkan terjadinya rekahan atau fracture. Dengan cara pertama diwakili dengan rekahan awal atau internal crack, kedua disebabkan oleh deformasi plastik akibat tegangan tarik, ketiga dari kombinasi keduanya. Kemudian dapat dilihat pada tabel ini. Tabel ini adalah tabel kebutuhan berat sampel minimum untuk uji permukaan. Selanjutnya, ini adalah tabel yang dimana tabel ini adalah ukuran umpan dan produk hasil reduksi ukuran. Selanjutnya, aplikasi fenomena reduksi ukuran. Aplikasi yang pertama adalah pengaruh tumbukan atau impak. Disebut juga tumbukan akibat gravitasi atau gravity impact dan dinamik atau dinamik impact. Aplikasinya pada hammer, mill, dan impact crucial. Aplikasi yang kedua adalah pengaruh atrisi, yang dimana terjadi pada pengaruh sekunder dari brakes dan crucial. Aplikasi yang ketiga adalah pengaruh shear.
aplikasi pada Roku Shell. Keempat, kompresi, di mana aplikasinya pada Jao, Gritarori, dan QQ Shell. Dibantu juga dengan Share dan Atris. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata dari kami sekian dan terima kasih.